Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan litosfer bagian 2. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Malika Hakim nomor 21 dan anggota-anggota saya Ariska nomor 6, Azka Hamas nomor 8, Nila Amalia Nabila nomor 23, Rifki Faik Ahmadi nomor 29, Safa Sylvia Seranova nomor 30. Tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar, diantaranya pelapukan, pengikisan, erosi, dan sedimentasi yang dibantu oleh perubahan suhu, air, dan angin. Proses pembentukan muka bumi oleh tenaga eksogen diantaranya sebagai berikut. Pelapukan batuan adalah proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Pelapukan mekanik atau fisik. Perombakan batuan menjadi bagian yang lebih kecil tetapi tidak mengubah unsur kimia dari batuan tersebut. Faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik adalah perubahan suhu secara tiba-tiba, pembekuan air es pada celah batuan, pergerakan air, pergerakan laut, serta gletser. Pelapukan kimiawi. Perombakan batuan yang menyebabkan perubahan susunan kimia pada batuan tersebut. Proses pelapukan kimiawi terdiri atas proses oksidasi dan hidrasi. Oksidasi adalah proses ketika reaksi kimia terjadi antara mineral, batuan, dan oksigen. Adapun hidrasi dengan proses terjadinya reaksi kimia ketika air sebagai zat pelarut teradsorpsi mineral batuan. Pelapukan organik. Perombakan batuan dengan bantuan organisme dan tumbuhan. Pelapukan ini dipengaruhi oleh penjalaran akar tumbuhan, binatang-binatang kecil, dan perusakan batuan oleh aktivitas manusia. Erosi. Secara umum, erosi dapat diartikan sebagai pemindahan batuan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Adapun tahapan pemindahan tersebut adalah sebagai berikut. Detachment, yakni pelepasan batuan dari batuan induknya. Transportasi, yakni pemindahan batuan dari suatu tempat ke tempat lain. Sedimentasi, yakni pengendapan batuan yang terkikis. Erosi air. Gerakan air baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah dapat menyebabkan erosi. Erosi batuan oleh air mengalami 4 tingkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Erosi percik biasanya disebabkan oleh percikan air hujan. 2. Erosi lebar. Pada tahap kedua ini lapisan paling atas tanah yang terdiri atas bahan humus hilang terkikis oleh air. 3. Erosi alur. Jika tahap kedua terus berlangsung secara terus-menerus, lama-kelamaan tanah akan membentuk alur-alur yang searah kemiringan lerengnya. 4. Erosi parit. Pada tahap terakhir, alur-alur erosi akan membentuk huruf U atau V. Biasanya terjadi pada wilayah yang memiliki tingkatan lereng yang tinggi dan vegetasi yang sedikit. Erosi angin. Erosi angin biasanya terjadi di wilayah gurun yang memiliki iklim kering. Pada wilayah ini sering terjadi badai pasir yang dapat mengikis batuan yang dilewatinya. Erosi gelombang laut atau abrasi. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh gelombang laut. Material-material yang terkikis akan dibawa ke tempat lain di sekitarnya atau ke arah laut. Erosi glasial. Erosi glasial adalah bentuk pengikisan massa batuan oleh gletser, yaitu massa es yang bergerak. Gletser terdapat di wilayah kutub atau pegunungan tinggi yang puncaknya senantiasa tertutup oleh lembaran salju dan es, seperti pegunungan Jayawijaya, Rocky, dan Himalaya. Sedimentasi. Setelah proses pelapukan dan erosi, terjadi proses pengendapan atau sedimentasi. Sebelum terbentuk formasi batuan sedimen, awalnya sedimen atau partikel-partikel kecil batuan terbawa oleh air, gaya gravitasi, gletser, dan angin, kemudian mengendap di tempat yang lebih rendah. Berdasarkan media transport sedimen tersebut, tempat pengendapannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok. Sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah pengendapan material-material yang terangkut oleh air di sepanjang aliran sungai. Pengendapan jenis ini biasanya terjadi di badan sungai, pinggir sungai, muara, dan danau.
B. Sedimentasi aeolis. Sedimentasi aeolis adalah pengendapan batuan yang dibawa angin. Biasanya terjadi di daerah gurun. Bentang alam yang dibentuk akibat sedimentasi aeolis adalah gumuk, pasir atau gundukan pasir yang terdapat di wilayah gurun atau pantai. C. Sedimentasi marin. Sedimentasi marin adalah pengendapan hasil mineral abrasi di sepanjang pantai. Pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Tanah adalah lapisan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan mikroorganisme yang secara bersama-sama merupakan jenis tubuhnya tanaman. Tanah berasal dari bebatuan pada jenis tanah, lapisan tanah, pengaruh cuaca, dan iklim, serta campur tangan manusia. Pembentukan tanah. 1. Pembentukan tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan dan sisa-sisa bahan organik. Pembentukan tanah dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut. A. Iklim. Perubahan suhu pada siang hari panas dan pada malam hari dingin serta curah hujan yang tinggi mempercepat kerapuhan batuan. B. Organisme yang hidup di dalam tanah beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat menghancurkan batuan. C. Induk batuan asal yang mengalami pelapukan dapat menjadi tanah. D. Topografi daerah memengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah, kedalaman air, gerakan air, dan erosi tanah. E. Durasi waktu terjadinya pelapukan yang dialami oleh batuan induk. Karakteristik tanah. Secara umum, sifat-sifat fisik tanah dapat diamati adalah sebagai berikut. A. Keasaman tanah. Tanah yang subur adalah jenis tanah yang memiliki tingkat keasaman yang sesuai karena beberapa jenis tanah memiliki nilai pH kurang dari 7,0 atau juga asam. Dan tanah dengan nilai pH lebih dari 7,0 atau basa. Adapun untuk lahan pertanian, tanah yang cocok adalah yang memiliki sifat netral yaitu pH berkisar antara 6,0 sampai 7,0. B. Warna tanah. Faktor yang mempengaruhinya adalah kadar bahan organik, kadar mineral. Semakin gelap warna tanah, tingkat kesuburannya semakin baik. Urutan warna berdasarkan tingkat kesuburannya adalah hitam, coklat, karat, merah, abu-abu, kuning, dan putih. C. Tekstur tanah. Tekstur tanah adalah ukuran partikel-partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Tanah yang bertekstur lempung atau liat bersifat lengket dan menyerap air banyak sehingga sulit untuk diolah. Tanah yang bertekstur sedang adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lempeng hampir seimbang, yaitu yang sangat cocok untuk pertanian. B. Struktur tanah. Struktur tanah adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk suatu gumpalan seperti berbutir, kubus, lempeng, remah, dan prisma. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) tahun 1938 mengklasifikasikan tekstur tanah menurut ukuran-ukurannya yang dapat dilihat dari piramida struktur tanah. B. Permeabilitas tanah. Tanah dalam menyerap air. Tanah pasir memiliki pori-pori yang lebih kasar daripada tanah liat sehingga sulit untuk menahan air. Akibatnya, tanaman menjadi kekeringan. F. Konsistensi. Pada kondisi tanah basah, tanah dapat dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah teguh. Dalam keadaan kering, tanah dapat dibedakan menjadi tanah lunak dan tanah keras. 3. Struktur lapisan tanah. Ada beberapa perbedaan karakteristik tanah, diantaranya A. Tekstur tanah yang dibedakan menjadi berdasarkan ukuran butiran tanah. B. Struktur tanah atau bentuk tanah yang mengacu pada cara butir-butir tanah ini dikelompokkan bersamaan dengan bentuk dan ukuran bervariasi. C. Warna tabah menunjukkan komposisi kimiawi dari batuan induknya. D. Permeabilitas tanah atau kecepatan air untuk meresap ke dalam tanah. E. Porositas tanah atau jumlah ruang kosong yang dimiliki tanah. Ruang kosong disebut pori-pori tanah. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan yang disebut juga horizon tanah. Ada beberapa horizon tanah jika dilarutkan dari permukaan, yakni sebagai berikut. A. Horizon O atau horizon organik adalah lapisan tanah yang paling atas yang berasal dari berbagai sisa material organik seperti dedaunan atau jasad tumbuhan dan hewan. Horizon O mengandung bahan organik lebih dari
20%. B. Horizon A terdiri dari material organik yang berwarna gelap yang disebut humus. Humus berasal dari sisa jasad atau material organik yang membusuk. C. Horizon E adalah lapisan tanah yang berwarna lebih terang akibat pencucian intensif oleh air. D. Horizon B adalah lapisan tanah hasil pencucian dari horizon eluvial yang terkumpul. Horizon ini kaya akan mineral. E. Horizon C adalah lapisan tanah terbawah. Horizon ini terdiri atas batuan induk yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelapukan. F. Horizon D atau R adalah horizon tempat batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah-tanah vulkanis tanah gunung berapi. A. Tanah vulkanis atau tanah gunung berapi. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan pada bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Tanah tersebut sangat subur karena mengandung unsur hara atau mineral yang diperlukan tanaman. Pemanfaatannya dipergunakan di lahan pertanian dan perkebunan. Tanah vulkanis terdiri atas jenis yaitu sebagai berikut. Regosol. Ciri-cirinya berbutir kasar, berwarna abu-abu hingga kuning, cocok untuk tanaman awak, tembakau, dan buah-buahan. 2. Andosol. Ciri-cirinya berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, berwarna abu-abu, dan tanah ini sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. B. Tanah aluvial. Tanah aluvial berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial ditemukan terutama di sepanjang daerah aliran sungai di hampir seluruh wilayah Indonesia. C. Tanah gambut atau orgasol. Tanah gambut atau orgasol atau juga tanah rawa. Tanah gambut berwarna hitam, memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi. Tingkat keasamannya juga tinggi, miskin unsur hara, drainase jelek, dan pada umumnya kurang subur. Pemanfaatan tanah gambut untuk persawahan, palawija, dan tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa. B. Tanah potsolik merah kuning. Tanah ini terbentuk dari batuan kuarsa. Jenis tanah ini berwarna merah sampai kuning, bersifat asam sekali, kandungan bahan organik sedikit, dan kandungan unsur hara rendah. Pemanfaatan tanah potsolik ini cukup untuk tanaman karet, pinus, dan akasia. E. Tanah kapur. Tanah kapur adalah jenis tanah hasil pelapukan dari batuan kapur. Tanah ini berwarna hitam dan miskin unsur hara, sehingga jenis tanah ini kurang subur. Tanah kapur baik untuk tanaman jati dan palawija. Tanah litosol. Tanah litosol adalah jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batuan keras yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna. G. Tanah latosol. Tanah latosol merupakan jenis batuan tua. Tanah ini terbentuk dari batu api yang kemudian mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Jenis tanah ini banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jenis tanah latosol bersifat asam dan kandungan bahan organiknya rendah hingga sedang. Tanah ini cocok untuk hutan tropis. Ya, tanah potsol atau tanah pucat. Tanah ini terbentuk karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Tanah potsol mengandung unsur hara yang sangat miskin, tidak subur dan sulit ditanami. Tanah ini baik untuk tanaman kelapa, sawit, dan jambu mete. Tanah mergel. Tanah mergel adalah campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Persebaran tanah ini terdapat di Kediri dan Madiun, Jawa Timur, serta Nusa Tenggara. Tanah ini subur dan cocok dimanfaatkan untuk tanaman jati. J. Tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Hal ini mengakibatkan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tanaman larut dan meninggalkan sisa oksidasi besi dan aluminium sehingga tanah ini tidak subur. Pemanfaatannya cocok untuk tanaman kelapa dan jambu mete. Pemanfaatan tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Tanah tak hanya bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan, manusia juga memanfaatkan tanah untuk menunjang kehidupannya. Manfaat tanah bagi makhluk hidup antara lain sebagai berikut. 1. Tanah untuk lahan pertanian. 2. Tanah untuk bahan baku karya seni, bahan baku produksi, dan peralatan rumah tangga. 3.
Tanah sebagai habitat hewan yang hidup di dalamnya. 4. Tanah sebagai tempat sumber air. Perubahan tanah. Tanah termasuk material yang mudah mengalami perubahan atau kerusakan. Masalah mengenai tanah banyak sekali terjadi di Indonesia, seperti penurunan tingkat kesuburan tanah dan tanah longsor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan atau kerusakan tanah dapat disebabkan oleh alam dan manusia, antara lain sebagai berikut. A. Erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah yang kemudian tanah tersebut dipindahkan ke tempat lain. B. Perusakan hutan. Hutan yang rusak dapat mengurangi daya serap tanah dan mengurangi kemampuan tanah dalam menampung dan menahan air sehingga tanah mudah tererosi. C. Tanah longsor. Tanah longsor adalah turunnya tanah dan batuan ke bawah bukit. Tanah longsor lebih berpotensi terjadi pada saat musim hujan. D. Air hujan. Air hujan merupakan faktor utama terjadinya kerusakan tanah melalui proses perubahan kimiawi. E. Kehilangan unsur hara dan bahan organik. Unsur yang bisa mempengaruhi kesuburan tanah adalah unsur hara. F. Penyeduhan tanah oleh air. Penyeduhan tanah oleh air adalah proses penggenangan tanah. Dampak perubahan tanah terhadap kehidupan. Bertambahnya populasi manusia memaksa tanah untuk berproduksi secara massal. Akan tetapi, manusia hanya terpaku pada hasil produksi saja. Akibatnya, tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui mengalami kerusakan dan memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut. A. Daerah atau wilayah tempat tinggal manusia semakin berkurang. B. Pendapatan petani berkurang karena penurunan produktivitas tanah, berkurangnya lahan untuk bercocok tanam karena banyaknya tanah menjadi lahan kritis. C. Banyaknya bencana seperti banjir, tanah longsor. Upaya konservasi tanah. Konservasi tanah adalah upaya memelihara dan melindungi tanah yang dimanfaatkan secara teratur dengan tujuan mengurangi dan memberi solusi masalah kerusakan tanah. Ada beberapa upaya konservasi tanah dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Mengurangi besaran energi perusak yaitu air hujan dan aliran permukaan. B. Meningkatkan ketahanan agregat tanah terhadap air hujan dan kikisan dari aliran permukaan. C. Memperbaiki perlindungan tanah. Ada juga program konservasi tanah secara umum yaitu A. Di bagian hulu mempertahankan kelestarian hutan untuk mencegah terjadinya erosi. B. Di bagian hilir mengendalikan banjir, mengelola pengendapan sungai, dan mengawasi pembangunan permukiman. Berdasarkan caranya, ada 3 jenis upaya konservasi tanah yaitu metode vegetatif, kimia, dan mekanik. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah dengan cara menanam vegetasi pada lahan yang dilestarikan. Terdapat beberapa cara konservasi tanah dengan menggunakan metode vegetatif sebagai berikut. Rebuisasi. Contoh strip cropping adalah bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman semusim dengan strip yang berselang-seling menurut garis kontur. Crop rotation adalah upaya penanaman jenis tanaman secara bergantian dalam satu lahan. B. Metode kimia merupakan metode konservasi yang memanfaatkan bahan kimia. C. Metode mekanik. Metode mekanik adalah metode konservasi tanah melalui teknik-teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran permukaan. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi. Data geologi memiliki peranan penting sebagai penunjang dan pendukung berbagai program rencana pembangunan nasional. Data geologi antara lain berkaitan dengan jenis dan sebaran batuan, struktur, morfologi, dan kemiringan lereng, kerentanan tanah, dan runtutan variasi batuan. 1. Eksplorasi sumber daya mineral dan energi. 2. Menunjukkan kawasan rawan bencana alam geologi, contohnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. 3. Menunjang perencanaan pembangunan tata ruang, contohnya klasifikasi kualitas lahan permukiman dan potensi air tanah. 4. Menunjang pembangunan transportasi dan komunikasi, contohnya rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon.
Data geologi banyak dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga nasional antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan. Mungkin cukup sekian dari saya mewakili kelompok 2. Saya izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.